salah satu faktor kekalahan mereka di game yang pertama. Yap, belum lagi dengan satu tambahan backupan terbaru ya dengan Angela kayak begini loh. Ini akan ada di mana-mana, ini akan merubah bagaimana kalkulasi yang dimiliki juga oleh pemain Geek Farm. Tapi kita mau bertanya dulu nih, kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes deh kalau begitu sekarang MPL Arena kita let's go ke game yang kedua. 2-0 atau satu sama, gue dengernya 2 sama. Iya biarin aja. Tapi ya kembali match up antara Fredrin dan juga Baxia ya. Ini memang masih belum ada perubahan lagi nih sedari game yang pertama. Cuman kalau kali ini ngelihat dari adanya Faramis yang dibawakan oleh Aboy. Ini lumayan susah loh ketemu sama Lilia. Iya sih, tapi Giva mereka bisa berharap tim fight mereka jauh lebih panjang ya. Oke. Karena mereka udah punya Aboy, Netherrealm, mereka masih bakal punya juga untuk Blessing of the Moon Goddess. Jadi masih ada 2 sisi besar yang bisa didapatkan oleh mereka. Tapi ya berhadapan dengan Angela ini loh yang nantinya ya kita tahu satu hero yang kalau memang lagi menang level terus ada hard guard di dalam ini bakal bisa membuat dia lebih jauh lagi dan damage yang diberikan oleh Eman cukup berasa buat di early game. Itu damage semacam apakah di awal-awal kayak begitu gitu. Namun sekarang di bagian bawah ada 2 Papa on the string yang membuat pergerakan dari Luke harus mengeluarkan satu flickernya agar bisa selamat. Namun dekat dengan mereka pergerakan dimiliki oleh Aboy diganggu oleh Super Ken. Wah ini Marky dalam keadaan yang cukup sulit nampaknya. HP udah tergerus tapi di bawah Lord JM 1 versus 2. Lihat sementara Aboy jangan satu itu untung saja tidak terkena dan Aboy masih berhasil selamat tapi Super Ken akankah mulai maju ke bagian depan tapi ternyata tidak. Karena Super Ken yang berusaha untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan dimiliki oleh Luke. Hanya saja untuk sekarang Aboy dan juga Luke menjadi 2 orang korban di area bawah. Oke, Aboy harusnya bisa recall dengan selamat ya. Betul. Tadi dia sempat cancel recallnya dan dia maju lagi tapi Eman versus Marky. Ya dari Aboy yang memang berusaha untuk membantu tadi ya. Dan ini Eman dengan Haritnya bakal cukup licin untuk bisa ditangkap. Synchro Dash yang menjadi salah satu senjata utama. Untuk Harit juga bisa kita bilang menjadi salah satu strong lane akhirnya. Harit strong lane buat Nicole. Iya, setuju sih. Apalagi kita ngelihat juga udah dimenangin sama Emannya, tapi ada bala bantuan nih. Akhirnya Baloiski juga udah bergerak ke atas, tapi free turtle berhasil untuk diamankan oleh Super Ken dari begitu Turtle. Retribution dan sekarang di area dari purple buff-nya akankah berhasil mereka amankan kembali karena pergerakan dari Hazel yang mencoba untuk bisa mendekat dan juga mempertahankan karena dari turtle tersebut tapi Aboynya di area tengah udah berhasil dihancurkan pula dengan satu zaman force yang sudah terlihat di area mid. Kemana performa yang hilang dari Geek Fam Om? Sepertinya di game kedua ini bahkan kayaknya mereka belum punya jawaban. Ya mereka masih tetap bermain dengan pola mereka di game yang pertama dan lagi-lagi Iya. early game menjadi faktor. Mereka masih struggle sekarang. Benar-benar try untuk bisa keluar dari zona yang cukup sulit. Dan bahkan kita melihat bagaimana Bigetron Alpha ya di game yang kedua ini. Mereka lebih nyaman di early gamenya. Iya, apalagi kan ngelihat waktu debutnya Lord JM juga di MPL ID Season 13 juga kan menggunakan hero Terizla ya kalau nggak salah. Dan ini juga menjadi satu faktor yang sangat-sangat besar. Karena dari Bigetron Alpha ini udah terbilang bukan debut pick lagi kan. Iya, ini udah dengan hero yang biasa atau mereka pernah bawakan. Waduh langsung ditabrakin kayak begitu dong dengan Angela yang udah ada di dalam tubuh dari Fredrin. Pedela sudah siap main, dia inginkan karena sekarang Hazelnya masih bisa bertahan. Super Ken harus balik badan dulu. Yap, dan setidaknya ada Tortoise Poisons yang tadi di pop up juga untuk menanggulangi dari segi heal up yang dilakukan oleh Ki di dalam tubuh dari Super Ken. Yap. Untuk Geek Fam. Ya. Tapi dan sejauh ini kita melihat banyak magic source ya. Buat Geek 4 magic source yang mereka. Iya ya. Tapi 4 source-nya dari yang hero yang notabene support atau tank. Iya. Ya kan bukan pure magic gitu. Betul, pure physical yang jadi ini objek utamanya nanti. Waduh Markinya ketahuan nih bisa nggak selamat. Untung Marki masih bisa pergi dari tersebut tapi Baloy masih berhasil untuk bisa ngeflick dan juga menjauh sedikit nih ya. Dengan satu flicker yang tidak tadi yang udah dia gunakan berhasil tuh. Ya, tapi buang flicker sekarang nih. Jadi PR untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Oh basic duet. Hanya untuk clear saja, tapi Super Ken betul-betul menginvasi jungle-jungle yang dimiliki oleh Hazel. Dan terlihat kali ini juga dari segi levelnya sebetulnya Hazel masih bisa catch up ya. Yep. Ini mereka jatuhnya kayak invasi-invasi kecil dan gantung gitu loh. Tanggung ya. Iya kayak ya tanggung aja gitu loh. Mereka tipis aja gitu, nge-trigger beberapa kali ya udah. Oke, dan Marky berhasil untuk
paksa pulang. Sekarang berarti akan ada plating yang cukup segar nantinya bagi Eman di atas. Yap, Lord JM sudah di atas bersama dengan Moreno. Mereka membuat pagar, tidak ada yang bisa lewat, bahkan disuruh pulang. Tapi Hazel numpang lewat, hanya saja kali ini balik lagi. Tapi Hazel numpang lewat, hanya saja kali ini balik lagi. 2 kali Turtle jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha tanpa adanya gangguan. Free semuanya. Itu tidak lepas dengan adanya tadi zoning out ya. Patroli yang dilakukan juga sama Lord JM yang ada lini paling depan. Dan mau gak mau juga tadi Markinya dipaksa untuk pulang. Dan kita akan melihat in-game equipment ya. Ya, in-game equipment ya. Super Ken dengan 1 Molten dan akan menuju ke Oracle dia nih ya. Buat si Super Ken-nya. Dan Athena Shield ada memang untuk Baxi ya. Dan belum terlalu banyak item-item yang diselesaikan oleh Geek Farm ya. Karena secara mereka harus bisa fokus ke Cloud. Hanya Marky yang bakal memiliki damage besar. Oke. Ini di tengah sendiri udah ada 5 player loh. Mereka mulai berkumpul. Akankah ada kombinasi antara Blazing Moon of Ganas dan juga satu Netherland udah langsung dikeluarkan, namun Super Ken-nya terjebak sendirian. Ada Angela di dalam tubuhnya, mereka melakukan semua pertempuran di atas tersebut. Tapi terlihat untuk kali ini Paolo meskipun berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Di tempat yang berbeda ada satu tarik berhasil dihancurkan pula. Tapi Luke terjebak sendirian, bisakah dia bertahan? Tidak. Karena Luke pun menjadi korban. Hazel dikejar-kejar mau pergi ke arah mana? Hey, masih ada Super Ken yang melihat dari kejauhan. Oh, dan juga adaptive build ya dari Eman. Ya tadi kita melihat adanya Holy Crystal ini langsung ke arah Feather of Heaven. Feather of Heaven. Iya kan? Set udah sakit banget, hey. Masih awal loh itu Hazel. Tidak bisa bertahan bahkan untuk sekarang. Terlihat dengan Moreno yang bisa membantu double kill. Geek benar-benar kehilangan arah dan juga Luke berhasil membanting arah satu player. Hanya saja itu adalah Super Ken. Bukan pilihan yang baik. Yap, 1 buah Black Shoes di-trigger dengan begitu disiplin. Besides juga dia mencoba untuk melakukan sedikit adanya taunting ya. Tapi ini sinergi dengan ada continuous magic damage antara Harriet dan Lilia. Itu siapa yang mau mendekat itu kakinya dipegangin bahkan itu tercucuk-cucuk om. Benar-benar kepegang sih dan itu yang membuat kenapa gak ada Purify dipakai oleh kita. Mereka butuh flicker untuk keluar dari sana, tapi ya dengan gak punya Purify-nya juga lebih mudah lagi untuk bisa tertangkap nantinya. Siapapun yang kepegang nanti tanpa adanya spell itu udah pasti tim fight harus diinisiasikan oleh Geek Farm. Serba salah sih ya. Betul. Oke, dan kali ini Perfect Turtle akan jatuh ke tangan Super Ken. Lagi-lagi tanpa adanya gangguan sama sekali. Namun di menit yang ke-7, 8-0, Geek Farm betul-betul gak dikasih pergerakan sama sekali, dibikin gak berkutik. Ya sekali lagi dengan item defense yang kita lihat tadi ya, yang baru di-build juga membuat mereka gak punya presensi dari sisi pemberian damage. Mereka harus menunggu Marky untuk bisa jadi nih, 2 item, 3 item baru mereka bisa pelan-pelan membalaskan kekalahan mereka di early game. Marky yang bakal jadi damagernya dan mengandalkan mungkin dari Luke ya. Ya dari defense ini ya, defense itemnya dengan ultimate dia nanti, untuk edit. Dia. Gak bisa maju mereka. Mau maju ke inner aja udah dijagain loh ini. Karena secara untuk damage, pemberian damage ini udah nge-out damage item-item defense. Dan yang kayak kita bilang kan, kalian kan melihat tadi waktu kita baru mulai MPL, item defense lagi di nerf semuanya. Yep. Jadi jelas kalau memang physical damage lebih unggul, wah itu bakal lebih berasa sekarang. Apalagi ini bukan cuma sekedar physical damage ya untuk Bigetron Alpha kan. Magic-magicnya semuanya bikin kocar-kacir lagi. Oke, Angela sudah masuk. Apakah itu akan menjadi sebuah genderang perang untuk bisa memulai sebuah pertempuran? Tapi tidak, mereka ingin mendapatkan satu inner turret di area mid cukup. Dengan Angela masuk ke dalam tubuh dari Fredrin. Oke, 3 base turret yang masih berdiri plus 1 inner di arah top lane. Ini masih coba untuk dipertahankan dan Bigetron Alpha juga mainnya cukup disiplin ya. Mereka nggak mau yang terlalu memaksakan kehendak juga. Mereka nunggu, mereka sabar aja kan mereka tahu mereka sudah unggul jauh ya. Daripada mereka membuat kesalahan dan tiba-tiba bisa di comeback oleh lawannya atau bisa dikejar dari sisi goldnya. Ya mereka akan bermain dengan sepelan ini. Bahkan Lord JM juga tadi sudah memiliki Oracle. Angela dengan efek heal-nya jauh lebih efisien. Ini luar biasa sih, mereka udah jadi tuan tanah loh di area tersebut loh. Benar-benar menjadi mandor kebun juga bisa dibilang. Mereka benar-benar menguasai area ini. Sultan ya, Sultan. Iya, Holy Crystal lagi. Wow. Ini dia. Damage yang bisa dibilang agak sulit untuk dibendung. Main course ya Om ya. Oleh Geek Farm ya, langsung disuguhkan. Langsung sajian utama ya. Sajian utama. Silahkan. Tapi ya, itu yang akhirnya juga terlepas ya dari pergerakan 4 pemain lainnya juga yang ngebuat dari Eman punya space. Ini harus diperhatikan dan kembali. Objektif, Lord berhasil untuk didapatkan oleh Bigetron Alpha di tangan Super Ken tanpa adanya gangguan sama sekali. Karena semua zoning,
siapapun yang mau lewat itu nggak dikasih. Lihat bagaimana Moreno yang jagain portalnya. Iya, udah gak bisa keluar ya kan. Mau farming harus nunggu wave minion buat jalan. Sedangkan ya wave minionnya dibiarkan ya berjalan dengan natural, jalan sendiri aja gitu. Gak dibantu sama sekali. Oke, sepertinya kali ini udah mulai terlihat juga dengan Clash of the Oasis yang udah selesai juga untuk Angela ya. Itu bakal nantinya makin membuat siapapun yang dirasuki oleh T ini akan semakin durable. Dan 3 base turret yang tersisa kali ini Geek Fam harus bisa melakukan defensif. Tapi bicara tentang high ground defense, mereka cukup minim. Iya, sekali lagi minim damage yang membuat mereka sulit. Kalau kita melihat bagaimana item build-nya, masih dengan defense item. Yap, tapi langsung saja mereka memulai. Bagaimana aksi invasi yang dilakukan dan Aboy menggilapkan looknya. Menjadi korban pula Hazel yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam satu base utama agar bisa nge-regen SP yang dia miliki. Tapi satu base yang ada di bagian bawah. Sudah berhasil dihancurkan pula. Hazel masih berusaha, bahkan markinya mengatakan damage cukup banyak. Tapi Aboy sudah bergabung kembali. 5 player yang dimiliki oleh Big Ton Alpha. Mereka masih bernafsu untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Karena Lordnya pun masih bisa bertahan sejauh ini. Bahkan Edomnya udah langsung dikeluarkan, Samarpo dikeluarkan pula, pertempuran masih terus berlanjut di mana sekarang Hazelnya kembali masuk ke dalam. Satu base utama yang mereka miliki padat pada diusir mundur, tapi satu base utama yang mereka punya terbukalah sudah 2-0. Bigatron Alpha berhasil mendapatkan kemenangannya. Yap, dan juga Bigetron Alpha dengan ini memantapkan kembali posisinya di